Sebenarnya bisa nggak sih pinjol itu bisa lunas tanpa bayar? Karena banyak sekali yang menanyakan hal ini, makanya di sini saya mau bahas dan saya mau jawab karena memang sebenarnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol itu sebenarnya bisa lunas nggak sih ketika kita itu nggak perlu bayar sama sekali, sepeser pun kita nggak bayar. Dan di sini saya mau jawab cepat, singkat, padat, jelas aja sebenarnya bisa. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian karena memang banyak banget yang menanyakan hal ini baik di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Buat kalian juga yang mau tanya-tanya boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saya, mau konsultasi apapun masalah pinjol silahkan, gratis ya teman-teman semuanya. Saran saya kalau mau konsultasi tinggal DM aja ke Instagram karena kan itu masalah privasi ataupun masalah pribadi yang mungkin kalau di kolom komentar kurang etis, makanya saya sendiri menyediakan Instagram buat kalian yang pengen konsultasi. Oke, di sini sekali lagi ya, konsultasi sama itu gratis 100%, nggak dipungut biaya sama sekali. Oke, kali ini saya pengen menjawab masalah pinjol itu bisa lunas tanpa bayar 100% ya, atau tanpa uang seperak pun. Nah, bener nggak sih bisa? Apakah itu hanya hoax ataupun tidak? Oke, di sini saya mau bahas. Sebenarnya kalau masalah pinjol bisa lunas atau tidak secara otomatis, ketika kita masih hidup, jawabannya nggak bisa, teman-temannya. Apa adanya aja. Tetapi di sini ada yang namanya sistem asuransi. Apa itu asuransi? Yang dipinjol ini namanya asuransi jiwa kredit. Asuransi jiwa kredit ya teman-teman semuanya. Nah, asuransi jiwa kredit ini fungsinya adalah membackup hutang kita ketika nasabah tersebut sudah meninggal dunia. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar nanti anak keturunan dari seorang nasabah yang punya hutang tersebut tidak menanggung hutang orang tuanya. Nah, asuransi pinjol ini ataupun asuransi pinjaman itu ada dua, ada yang dipinjol, ada juga yang di bank. Sistemnya sama, prosesnya juga hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah kalau asuransi pinjol itu ya memang kita sendiri tidak tahu asuransi mana yang pinjol tersebut sampaikan atau asuransi pinjol tersebut yang mana pinjol itu serahkan. Karena kalau misalkan di bank itu ada transparansi. Misalkan nasabah nih mau minjem uang di bank, Bapak nanti harus bayar asuransi ya sekian sekian sekian, dan nasabah itu boleh tanya kepada si pihak perbankan, Pak saya mau tanya asuransinya asuransi apa, saya boleh tahu nggak? Itu nanti biasanya dijawab oleh pihak perbankan. Tapi kalau masalah pinjol itu nggak tahu-tahu kena potongan biaya layanan dan yang lain sebagainya, nasabah itu tidak tahu menau asuransinya mana dan yang lain sebagainya. Nah, kalian harus tahu juga bahwasanya sistem asuransi dalam pinjaman itu tidak bisa diklaim atau tidak bisa dicairkan kalau nasabah tersebut tidak meninggal dunia, teman-temannya. Itu kalian harus tahu dulu. Nah, fungsinya apa dong, Bang? Kalau udah meninggal nanti tetap aja ujung-ujungnya mah. Nah, jadi fungsinya gini, teman-teman. Contoh ya, kalian itu punya hutang 100 juta atau 1 miliar lah katakan. 1 miliar katakan kalian itu punya hutang baik di bank ataupun di pinjol. Ini kita bahas asuransinya ya. Fungsinya adalah ketika kalian itu meninggal dunia nih, udah habis minjem banget 1 miliar misalkan. 1 bulan kemudian kalian meninggal dunia, otomatis hutang kalian masih ada dong, masih banyak dong. Nah, kalian punya anak keturunan atau kalian tuh punya anak. Nanti ketika kalian meninggal, otomatis nanti pihak bank ataupun pihak pinjol nagih ke anak kalian dong. Kalau tanpa adanya asuransi, kasihan anak aja belum dewasa, misalkan gitu kan. Anak aja belum di sana nyari duit, anak aja masih buat makan tuh susah gitu kan. Anak aja nggak tahu bisa makan apa enggak, sekarang suruh bayar utang orang tuanya. Kan kasihan anaknya. Makanya disitulah fungsinya asuransi untuk menutupi semua hutang-hutang kalian. Jadi anak itu, jadi ketika orang tuanya meninggalkan hutang, anak tersebut tidak menanggung hutangnya, tapi ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi anak tersebut bebas dari hutang orang tuanya. Gitu teman-teman ya, fungsi sebenarnya asuransi itu. Jadi bukan untuk kita ambil uangnya, nggak bisa juga sistemnya seperti itu. Kalau mau ngambil uangnya ya kita harus mati dulu tuh. Mau kalian kayak gitu. Ya, jadi kalau kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Fungsi asuransi itu sebenarnya kayak gitu. Bisa lunas auto lunas dong Bang sebenarnya tanpa perlu bayar ya, bisa-bisa aja. Asal kaliannya meninggal dunia kalau pengen dibayarin asuransi kayak gitu. Tapi kalau kitanya masih hidup, masih sehat, masih seger, bergas seperti ini, apakah hutangnya auto lunas sekaligus? Itu jawabannya apa adanya aja. Itu tidak bisa teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya yang paling banyak banget ditanyakan masalah hal ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sedikit paham terhadap yang namanya sistem asuransi. Itu hanya gambaran kecil aja. Gambaran kecil atau contoh sederhana
contoh sederhana tentang sistem asuransi pinjaman. Kalau masalah dibahas tuntas secara detail rinci, 3 jam videonya insya Allah. Soalnya panjang banget masalah asuransi ini, belum cara klaimnya, terus kemudian sistemnya seperti apa, bla 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 bla, itu banyak banget dan panjang banget teman-teman. Oke, mudah-mudahan videonya bisa menjawab. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau mau konsultasi gratis sama saya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.